Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita unboxing, kita tes. Kok kita unboxing, banyak unboxing sih. Kita tes ya, ini kiriman atas nama Agan Ahmad di Bekasi. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang menggunakan lampu Luximos ya, dari Nine Luximos, dari Nine original Nine, bukan Luminos. Dia sekarang udah ganti ya, tipenya LS2 ya. Dulu LS2 masih Luminos, sekarang udah Luximos. LS3 juga Luximos ya. Kalau LS3 dia banyak bintik-bintiknya di sini, banyak lampu tambahannya. Kalau LS2 dia hanya ada dua, kiri dan kanan. Oke, ini motifnya motif spider, pakainya spider warna hitam, hitamnya warna doff ya, karena di inbox kagak dibales, jadi saya bikinin yang warna hitam doff aja, karena emang defaultnya dia hitamnya hitam doff ya. Jadi nanti kalau misalkan mau diganti ke yang gloss ya, mau nggak mau harus di retur dulu ininya, ganti ke yang gloss. Mudah-mudahan cocok ya pakai yang doff, soalnya di inboxnya belum dibales nih dari jam 11 tadi ya ordernya ya. Kita lihat dulu, ini speknya 13 watt DC 9-80 volt ya. Jadi ini sebenarnya dia AC DC. Kalau AC DC dia yang nyala pasti lampu depannya doang ya, lampu belakangnya nyala, cuman nanti dia pasti duluan mati lampu sampingnya ini loh, ini yang ini ya. Karena setahu saya, seingat saya pendahulunya itu LS1 dengan spek yang sama, tapi nggak ada giniannya, dia AC DC. Ada lingkaran, ada kumparannya juga di dalam kelihatan. Yang tipikal ciri khas AC/DC, dia ada kumparannya. Oke, putih dan kuning, putih untuk dekat, kuning untuk jauh ya. Ini kemasannya kita pindahkan dulu. Kemudian fitting lampu depannya pakai cap 950 yang sudah dirakit dengan saklar on off ya. Ini tadi belum saya tes lagi, mudah-mudahan ini ya, apa namanya, nyala ya dengan bagus dan sempurna ya. Kalian langsung kita videoin. Ini saklarnya pakai, dapat yang pakai merek Uno Minda ya. Ya, bagi teman-teman yang udah kenal sama Minda, udah paham ya kualitas Minda ya. On off, dia nggak ada tulisan on off-nya, maksudnya nggak disablon, dia modelnya model timbul kayak gini ya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on dia langsung nyala ya, lampunya nggak harus digoyang-goyangin dulu, nggak harus ditekan-tekan dulu. Nah ini kebetulan belum dites nih, langsung aja ya kita videoin sambil dites ya, biar ini nomor antriannya ya, sekaligus. Untuk reflektornya pakai Win, ini apa namanya, kemasan Winnya. Kita pindahin dulu kemasannya. Di sini ada logo Win tuh ya. Ini udah disegel ya, pasti udah disegel ya. Ini segel, bukan segel garansi, tapi ini segel identifikasi aja. Kalau ini udah dicek ya, nggak ada yang renggang ya, pastilah ya. Soalnya kan untuk mengecat atau meripen bagian dalam reflektornya itu harus dibuka dulu ininya, mikanya ya, mika ini. Nah setelah dibuka itu nggak bisa langsung semprot, harus dibersihin dulu ininya, sisa-sisa lemnya. Tadi kebetulan banyak sekali lemnya ya di sini. Selain yang ada di reflektor, yang di mika juga harus dibersihin sisa-sisa lemnya. Karena kalau nggak dibersihin nanti masangnya lagi itu dia nggak bisa rapet ya, karena udah mengeras kan yang bagian dalam, yang sisa-sisanya itu. Kalau langsung ditempel lagi itu nanti pasti ada yang renggang di salah satu sudut atau salah satu lingkaran ini ya, itu. Oke, ini bagian belakangnya, dan ini udah saya ganti ya. Kalau yang spider pasti ininya saya ganti, karena kalau bawaan dari Win ini pendek ya ininya, selongsong ventilasi udaranya. Kalau yang spider saya ganti ininya jadi panjang seperti ini. Tapi kalau yang lama masih ada yang bentuknya kayak huruf U itu ya, itu bisa bisa dipakai ya, dengan cara ini dicabut dulu, dibersihin ya. Maksudnya ini kan udah ketat nih, udah lengket ya, karena ini kan pakai head shrink yang
isolasi kabel itu ya, yang dipanasin dia langsung mengkerut gitu ya, dia mencengkeram gitu. Nah, ini bisa sih pakai cutter, tinggal dibuka aja nanti dia terlepas sendiri ya. Dibersihin dulu, kemudian baru pasang tuh yang selongsong ventilasi udaranya yang berbentuk kayak huruf U itu ya, sini. Oke, lanjut ke bagian lampunya. Oke, sorry, masih ke bagian reflektornya dulu. Nah, karena ini sudah di repaint permukaannya, jadi dia sudah tidak memiliki sifat pemantulan cahaya. Apalagi ini warnanya ya warna hitam dop ya, bukan chrome. Kalau chrome itu dia kan berpangku tangan atau apa namanya ya, berpegangan ya, menggunakan kilauan, kilauan chrome yang ada di reflektor itu untuk memantulkan cahaya. Tapi kalau ini warnanya udah hitam, jadi dia tidak memiliki lagi sifat pemantulan cahaya, walaupun ada nggak begitu kelihatan ya. Nah, makanya kalau nanti mau ganti lampu ini pakainya yang model laser kayak gini lagi, yang sumber cahayanya itu dari depan kayak gini nih, yang ada lensanya ya. Oke, kalau pakai yang H6 biasa itu yang 2 sisi atau berapa sisi gitu ya, itu nanti cahayanya ngumpul di dalam aja, nggak nembak ke depan ya. Tuh teman-teman, ini banyak kok sekarang lampu H6 ginian, dari yang murah sampai yang mahal ya. Kalau yang bermerek kayak Nine gini, ini pasti mahal ya, bisa dapat 2 yang murahnya. Oke, lanjut kembali kita bahas untuk lampu LED-nya. Nah, lampu LED-nya ini dia cahayanya fokus ya, kuning untuk jauh, putih untuk dekat, dan di sebelah kiri, sebelah kanan dia ada lampu kecilnya warna biru. Nanti dia akan selalu menyala ya kalau lampu ininya nyala. Nah, kalau mau fokusnya dihilangkan, ini ringnya bisa dibuka nih yang tulisan 9, diputar ke kiri, kemudian lensanya bisa dilepas. Nanti dia bukan bentuk ya, justru dia cahayanya nyebar gitu, nggak berantakan sih, cuman ya nyebar gitu, kayak apa ya, kayak sinar matahari gitu, kayak cerot gitu, yang nggak berbentuk kotak. Kalau ini kan nanti dia berbentuk kotak gitu ya. Oke, lanjut ke bagian fittingnya. Fittingnya pakai CAF 950 yang panjangnya kalau tanpa saklar itu dari sini sampai sini aja. Karena ini ada tambahan saklar, jadi mengalami perpanjangan kabel ya. Jadi dari sini sampai sini ini sekitar 60 sampai 80 cm ya, antara itu ya. Dibuat sepanjang itu supaya nanti saklarnya ini bisa dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan setang ya, di dekat handle-nya ya, mau yang di kiri atau yang di kanan. Jadi lebih baik dia terlalu panjang daripada terlalu pendek. Kalau terlalu panjang kan bisa digulung gitu ya. Jangan diikat ya, jangan diikat kayak gini ya, digulung aja, dirapihin atau dipakein kabel tis gitu ya. Nah, untuk kabelnya saya pakai kabel bintik, terus solderannya, sambungannya ini disolder ya, bukan cuma dililit. Dan solderannya itu dibungkus pakai head shrink atau pembungkus kabel gitu, yang dibakar itu, yang dipanasin dia mengkerut. Oke, untuk sikringnya ada 2, sikringnya pakai 10 ampere 6x30 dimensinya. Ini yang cadangan, ini yang udah terpasang. Rumah sikringnya pakai rumah sikring botol ya, sesuai dengan yang bentuk yang ini. Kemudian dirapihkan dengan kabel spiral band atau perapih kabel seperti ini teman-teman ya, supaya nggak kelihatan berantakan atau kelihatan terlalu warna-warni ya. Karena ini kabelnya saya menggunakan kabel yang ada di stokan aja. Harusnya dia kabelnya kalau nggak hijau hitam ya. Ini saya pakai warna kuning, warna orange. Oke, langsung kita tes ya. Oh ya, pastikan ya ini saklarnya tadi udah saya info ya, ini pastikan saklarnya jangan dipasang dulu sebelum ininya lampunya itu normal ya, diklik-klik gini ya. Oke, nanti dari motor bentuknya seperti ini ya. Jangan anggapan motornya sudah DC, walaupun AC DC ya, walaupun belum dirubah dia tetap bisa nyala. Cuman nanti yang cepat, yang rusak duluan itu pasti yang warna birunya itu ya. Nanti saya kasih lihat warna birunya. Cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Ini kita colok ya. Nah, ini belum nyalain. Nah, bentuknya kayak gitu, kotak.
Ini untuk saklarnya bekerja dengan sempurna ya. Untuk jauh dekat atau untuk mengganti warna itu pakai tombol jauh dekat yang ada di motor. Kuning untuk jauh, putih untuk dekat. Oke, kuningnya ini kuning pekat atau kuning kabut ya bilangnya, sekitar 2700 Kelvinnya. Kita hadapkan ke depan dulu, ini biar biar mantengnya ke depan ya. Ini saya ganjel dulu nih biar nggak jatuh ininya. Oke, mati lampu studionya. Nah, warna kuningnya seperti ini kurang lebih ya. Nah ya, oke, ini untuk jauh, ini untuk dekat. Oke, ini untuk jauh. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.